Kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah postingan media sosial terkait pelecehan seksual menghebohkan warga Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mirisnya pemirsa, korban pelecehan seksual masih balita. Sungguh malang nasib balita yang tinggal di Jeneponto, Sulawesi Selatan ini. Ia harus menahan sakit di bagian tubuhnya saat buang air kecil. Bayi berumur 1,5 tahun ini pun masih dirawat di Rumah Sakit Lanto Daeng, Pasewang, Jeneponto. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jeneponto yang menerima laporan langsung mendatangi korban di Rumah Sakit Lanto Daeng, Pasewang, Jeneponto. Bocah berinisial AN terus mendapat perawatan dan juga pendampingan PPA P3D Kabupaten Jeneponto. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kita itu dalam menangani kasus-kasus semacam ini kita misalnya kita pendamping. Jadi kita berkoordinasi ke PPA, berkoordinasi ke. Lalu bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan kasus pelecehan seksual pada balita di Jeneponto, Sulawesi Selatan? Saat ini kita sudah terhubung dengan Kanit 3 Reskrim Polres Jeneponto, Ibda Uji Muhni. Selamat siang Bang Uji. Selamat siang Ibu. Baik, Pak, apakah pelaku sudah ditangkap saat ini dan siapa pelakunya? Jadi kami luruskan dulu Bu, awal sampai saat ini kami belum bisa menetapkan tersangka atau pelaku. Untuk sementara memang kami sudah mengamankan orang, tapi dalam hal ini dia mengamankan diri karena mau dimasai. Karena mengingat kasus ini kalau di Jeneponto masuk kasus sirik. Baik, berarti hingga saat ini polisi belum bisa menetapkan tersangka dari pelaku pelecehan seksual? Siap Ibu, berdasarkan bukti yang ada kami belum bisa menetapkan tersangka. Tapi kami masih mendalami terus. Oke, lantas atas keterangan dari orang tua korban, apakah dari orang tua tidak menaruh curiga terhadap orang-orang yang berpotensi melakukan pencabulan tersebut? Jadi begini Bu, saya ceritakan kronologis awalnya Ibu, bahwa kami pada hari Minggu sekitar pukul 14.00 mendapat informasi dari pihak rumah sakit langsung ke telepon saya bahwa ada peristiwa yang mencurigakan, sehingga kami langsung meluncur dengan teman-teman rumah sakit. Namun saat itu nenek korban bersekuku bahwa itu adalah jatuh, sehingga kami perdalam lagi kronologis jatuhnya bagaimana sehingga mengakibatkan luka tersebut. Namun tidak bisa menjelaskan. Bahkan nenek korban ini sempat keberatan ke pihak rumah sakit kenapa saya didatangi polisi 2 kali. Baik. Jadi sehingga kami calling juga Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk sama-sama mengawal perkara ini Bu. Kami karena kesulitan saat itu pendekatan kepada keluarga korban kami anggap sangat tertutup. Sedangkan korban sendiri belum bisa bicara lancar. Lantas apa tahap penyelidikan selanjutnya Pak? Apakah akan ada pemanggilan saksi? Kalau pemanggilan sudah Ibu, bahkan kami sementara pemeriksaan PA interogasi sudah ke-7 orang sudah ada. Dan terhadap yang dicurigai kami langsung tetap mengejar alibi-alibi mereka sampai saat ini secara bergantian. Ibu. Apakah juga dilakukan visum terhadap korban Bapak sehingga berada kesimpulan bahwa ini adalah pelaku pelecehan, korban pelecehan seksual maksud kami? Siap Ibu. Jadi setelah kami dapat informasi terkait adanya kecurigaan sehingga kami koordinasi dengan dokter. Namun saat itu dokter Ujin tidak standby di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang sehingga dianjurkan untuk dirujuk ke Makassar. Namun keluarga korban dalam hal ini neneknya tidak bersedia karena dia bersetubuh ini jatuh, sehingga dia mau pulang paksa. Namun kami galang terus rumah sakit sehingga rumah sakit mengeluarkan statement apabila pulang paksa harus membayar biaya umum.
Namun apabila bersedia dirawat di rumah sakit, semuanya ditanggung oleh pihak rumah sakit. Sehingga sampai dengan hari Senin, kami bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan berhasil membujuk Baik. Pak korban untuk melapor, tepatnya pukul 17 WITA hari Senin. Oke, berarti hingga saat ini balita ini masih dirawat di rumah sakit, Bapak. Lalu bagaimana kondisi terbarunya, Pak? Siap, dirujuk itu ke Rumah Sakit Pendidikan Unhas, itu mengingat keterbatasan di Rumah Sakit Lanto dan Pasewan. Baik, kasus pelecehan seksual bukan kali pertama terjadi, Bapak, menimpa korban ini banyak sekali kasus-kasus pelecehan. Adakah imbauan dari Bapak kepada masyarakat, khususnya orang tua, agar anaknya tidak menjadi korban pelecehan seksual, Pak? Kami menghimbau kepada pemilik yang mempunyai anak, terutama perempuan, agar senantiasa waspada dan selalu hati-hati walaupun itu diasuh oleh orang-orang terdekat, karena sekarang peredaran di media sosial yang ada pornografinya sangat banyak. Baik, walaupun diasuh oleh orang lain tetap harus waspada seperti itu. Terima kasih Pak Uji atas informasinya. Kami tunggu penyelidikan terbaru dari kasus ini.